Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai gerbang logika. Diharapkan nanti teman-teman mampu memahami jenis gerbang logika dan membuktikan tabel kebenarannya. Pembahasan mengenai gerbang logika ini telah kita singgung sedikit pada pertemuan 1, yang mana gerbang logika ini dia bekerja pada sistem binar, yaitunya sistem yang memiliki dua keadaan, yaitu berlogika 1 dan berlogika 0. Berlogika 1 misalnya keadaan hidup, tinggi, benar, saklar tertutup, lampu menyala, dan sebagainya. Sedangkan berlogika 0 berarti kebalikan dari logika 1, misalnya mati, rendah, salah, dan sebagainya. Pada alat digital, berlogika 1 misalnya pada potensial 5 volt, kemudian pada berlogika 0 pada potensial rendah atau 0 volt. Jadi gerbang logika ini adalah rangkaian digital yang masukannya berupa bilangan biner, seperti yang penjelasan tadi. Ada 3 gerbang logika dasar, yang pertama OR, AND, dan NOT. Kemudian ketiga gerbang ini bisa dikombinasikan membentuk gerbang lain, yaitunya NAND atau NOT AND, kemudian NOR atau NOT OR, XOR atau Exclusive OR, dan XNOR atau Exclusive NOR. Yang pertama kita bahas gerbang AND. Jadi gerbang AND ini dia memiliki 2 masukan atau lebih dengan 1 keluaran. Sistem kerjanya itu seperti saklar yang dirangkai secara seri, di mana akan aktif ketika semua saklar dalam kondisi on. Kemudian simbol dari gerbang AND itu dapat dilihat pada slide. Ini misalnya untuk gerbang AND dengan 2 masukan A dan B. Ini untuk keluarannya. Nah, untuk fungsi keluarannya kita bisa tuliskan seperti ini, A dikali B. Atau ada juga yang menyebut A.B, atau ada yang menuliskan tidak ada titik sama sekali, langsung saja seperti AB. Ini untuk gerbang AND dengan 3 input A, B, C. Hubungan antara input dan output pada gerbang logika itu dapat kita lihat dengan membuat tabel kebenaran. Ini misalnya gerbang logika AND dengan 2 input. Ketika inputnya 00, maka outputnya juga 0. Jadi 0 dikali 0 hasilnya 0. Kemudian 0 kali 1 juga 0, 1 dikali 0, 0, dan 1 dikali 1 hasilnya 1. Kalau kita lihat pada tabel kebenaran ini, bahwa pada gerbang logika AND hasilnya 1 apabila semua inputnya 1. Kemudian apabila salah satu inputnya bernilai 0 atau dua-duanya bernilai 0, maka hasil outputnya juga 0. Ini untuk gerbang logika AND dengan 3 masukan. Sama seperti gerbang logika AND 2 masukan tadi, dia hanya bernilai 1 atau outputnya 1 apabila semua inputnya bernilai 1. Ini untuk aplikasinya dalam IC, misalnya IC 7408, yang mana terdiri dari 4 gerbang AND, yang mana setiap gerbang AND ini memiliki 2 input. Ini untuk gerbang AND dengan 3 input, misalnya pada IC 7411, kemudian ini 7421 dengan 4 input atau 4 masukan yang terdiri dari 2 gerbang AND. Kita tinjau misalnya untuk IC 74LS08 atau terdiri dari 2 input. Kalau kita lihat pada gambar yang di bawah sini, ini kan ada input A, B, C, maka pada IC input A dan B itu memakai pin 1 dan 2 dengan outputnya pada pin 3. Kemudian ketika kita hubungkan 3 dan 4, maka output pada pin 3 ini dapat menjadi input pada pin 4. Kemudian input yang lain itu adalah pada pin 5
kemudian output atau keluarannya pada pin 6. Ini untuk tabel kebenaran gerbang N 4 masukan. Selanjutnya gerbang OR. Gerbang OR ini dia memiliki 2 atau lebih masukan dengan satu keluaran. Untuk fungsinya dapat ditulis seperti A OR B atau A plus B atau A ditambah B. Ini kalau kita gambarkan simbolnya seperti ini. Ini untuk 2 masukan. Kalau kita punya 2 masukan 0, 0, maka hasilnya juga 0, karena 0 ditambah 0 juga hasilnya 0. Kemudian 0 ditambah 1 hasilnya 1, 1 ditambah 0 hasilnya 1, dan 1 ditambah 1 hasilnya 1. Jadi kalau kita lihat, outputnya bernilai 1 apabila salah satu inputnya bernilai 1. Kemudian apabila inputnya bernilai 0, maka hasilnya juga 0. Ini untuk gerbang logika OR dengan 3 masukan. Jadi sama seperti 2 masukan tadi ya. Kalau ada salah satu inputnya bernilai 1, maka hasilnya 1. Untuk contoh aplikasinya pada IC TTL7432. Ini memiliki 4 gerbang OR, yang mana setiap gerbangnya memiliki 2 input. Selanjutnya gerbang NOT atau inverter, atau kebalikan, atau komplement. Jadi gerbang NOT ini adalah gerbang yang hasilnya adalah kebalikan dari inputannya. Kemudian dia tidak seperti gerbang OR dan gerbang AND yang memiliki 2 atau lebih input. Gerbang NOT ini hanya memiliki 1 input dan 1 output. Kita bisa menuliskan fungsinya seperti ini. Y untuk outputnya sama dengan NOT A kalau inputnya A. Kemudian bisa juga dengan A komplement atau A bar atau A NOT. Untuk simbolnya seperti ini, jadi ada bulatan. Kemudian apabila kita punya inputan A 0, maka hasil outputnya adalah kebalikan dari inputnya, yaitu 1. Kemudian apabila inputnya 1, maka hasilnya adalah 0. Untuk IC-nya itu pada 7404. Selanjutnya gerbang NAND dan NOR. Jadi ketiga gerbang logika dasar tadi bisa dikombinasikan membentuk gerbang lain. Yang pertama gerbang NAND, yaitunya kombinasi dari NOT dan AND. Kemudian gerbang NOR adalah kombinasi dari NOT dan OR. Kalau kita lihat gambar seperti ini, jadi ada gerbang AND yang diikuti dengan gerbang NOT. Simbol ini juga bisa kita tulis seperti ini, jadi ada bulatan sesudahnya. Kemudian ini untuk gerbang logika NOR. Untuk IC-nya, untuk gerbang logika NAND yaitunya 7400, sedangkan untuk gerbang NOR 7402, yang mana IC ini akan kita gunakan pada praktikum nantinya. Ini untuk tabel kebenarannya. Jadi gerbang NAND itu adalah gerbang N yang kita notkan, atau A dikali B yang kita komplementkan. Apabila kita punya 2 masukan, misalnya 0, 0, yang mana tadi pada N hasilnya adalah 0, maka untuk NAND ini adalah kebalikannya, yang mana hasilnya 1. Jadi kalau kita lihat tadi N itu hanya bernilai 1 ketika masukannya semuanya bernilai 1. Nah, sedangkan kalau pada NAND ini dia kebalikannya. Setiap inputannya bernilai 1, maka outputnya bernilai 0.
Ini untuk tabel kebenaran untuk gerbang NOR. Jadi gerbang NOR ini fungsinya seperti ini. A plus B yang kita NOR-kan atau yang kita komplementkan. Jadi tentunya outputnya juga kebalikan dari gerbang OR tadi. Yang mana kalau gerbang OR hasilnya bernilai 0 apabila inputannya bernilai 00. Kalau gerbang NOR dia bernilai 1. Kemudian yang lainnya adalah kebalikan dari gerbang OR yang tadi. Selanjutnya gerbang eksklusif OR dan eksklusif NOR. Gerbang XOR itu kita bisa lihat fungsinya seperti ini. A plus kurung B sama dengan A bar B ditambah A B bar. Yang mana untuk simbolnya seperti ini, jadi ada lengkungan sebelum gerbang OR-nya. Untuk tabel kebenarannya seperti ini. Jadi kalau kita lihat untuk gerbang XOR ini dia bernilai 1 apabila inputannya berbeda. Kalau inputannya sama-sama 00 atau 11, maka outputnya bernilai 0. Ini untuk gerbang XNOR. Gerbang XNOR ini adalah komplement dari gerbang XOR tadi, yang mana A plus kurung B yang kita NOR-kan, atau sama juga dengan AB ditambah A bar B bar. Ini untuk tabel kebenarannya. Jadi kalau kita lihat pada tabel kebenaran untuk gerbang XOR ini dia bernilai 1 apabila semua inputannya sama 00 atau 11, maka keluarannya juga bernilai 1. Kalau inputannya berbeda 01 atau 10, maka nilai outputannya bernilai 0. Untuk simbolnya seperti ini, jadi ada tanda bulatan. Untuk contoh IC pada XOR itu ada 7486. Ini untuk tabelnya secara ringkas. Misalnya untuk gerbang logika N, tipe IC-nya misalnya 7408. Untuk simbol gerbang logikanya seperti ini dengan persamaan A.B atau A dikali B. Kemudian untuk tabel kebenarannya seperti ini. Teman-teman nanti bisa dipelajari lagi untuk jenis-jenis gerbang logika ini. Kemudian teman-teman juga bisa mencoba membuktikan hasil tabel kebenaran pada setiap gerbang logikanya, baik itu AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR dengan menggunakan multisim. Kemudian yang dikumpulkan adalah video pembahasan terkait penggunaan multisim tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.